Halo semuanya, balik lagi bersama di channel YouTube Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan belajar soal Microsoft Word ya, yaitu cara membuat mailing ya, mailing merge atau membuat surat undangan itu secara massal. Nah, jadi kemarin pada saat gua tes perangkat desa ya, dan itu ada ujian ya, tes membuat undangan secara massal atau mail merge namanya. Oke, jadi nanti kita akan membuat namanya ini secara otomatis itu untuk undangan misalkan 5 orang atau 10 orang gitu. Nah, itu secara otomatis. Jadi kita hanya pakai satu dokumen, tapi surat undangannya itu dibuat secara massal. Namanya mail merge ya. Oke, untuk lebih jelas lagi ya, kita coba cari yang namanya mail merge adalah ya, sini. Mail merge adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat surat, dokumen atau email ya secara massal dengan isi yang sama ya. Jadi dokumen yang sama ke banyak penerima. Nah, jadi seperti itu. Nah, gimana cara buatnya? Kita pertama siapkan dulu dokumennya ya. Yang mana di sini kita buat yaitu kepada saudara. Nah, saudara ini kita nantinya otomatis ada nama-nama yang ingin kita undang gitu ya. Nah, merge-nya ini kita menggunakan Excel ya. Jadi di sini kita masuk ke Excel ya. Nah, di sini kita buat nih nomor ya. Sini nomor, terus nama. Nah, tapi nanti yang akan kita ambil itu cuma namanya doang. Nah, di sini nama misalkan 1 sampai 7 ya. Oke. Misalkan namanya di sini ada Amel. Terus Rizal, Agus, terus Dinda, terus Reza dan Delta dan juga Widi. Oke. Nah, inilah yang akan kita undang nantinya. Nah, ini bisa kita buat tabel ya. Kita boleh tabel, boleh enggak ya. Jadi akan kita ambil nama ya. Jadi di sini udah ada yang akan kita undang. Nah, setelah itu kita tinggal apain ya? Tinggal kita save aja ya. Kita save ya. Nah, save-nya di sini kita masukkan dokumen ya, di mana aja. Terus namanya tamu undangan. Undangan ya, seperti itu. Boleh. Terus tinggal di save. Nah, setelah sudah tinggal disilang aja. Nah, kita kembali ke Microsoft Word-nya ya. Oke. Jadi di sini tuh udah satu dokumen dong ya. Ini kalau kita tekan Ctrl P ya, itu akan ngeprint ya. Jadi di sini cuma satu doang. Ya. Tapi nanti namanya bisa otomatis kita banyak gitu. Jadi secara massal. Nah, cara gimana? Di sini kita nggak perlu mengisi satu-satu, misalkan Agus nanti terus kita print kayak gitu. Nah, itu cara yang ribet ya. Jadi dengan adanya mail merge ya atau undangan secara massal itu gunanya untuk secara otomatis. Nah, di sini kita masuk menuju ya pada mailing. Nah, di sini terus kita menuju ke mailing ya. Di sini tab ya atau menu. Nah, langkah selanjutnya di sini kita pilih select recipients ini ya. Recipients. Nah, terus di sini kita pilih use an exiting list. Nah, di sini kita masukkan dokumen yang sudah kita save tadi ya, yaitu di belajar Excel. Terus namanya adalah tamu undangan. Nah, terus kita open. Nah, di sini udah ada sheet ya nantinya otomatis ya, yang sudah kita akan ingin masukkan yaitu tamu undangan. Atau bentuknya itu Excel ya. Lalu kita oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita menuju ke insert merge field. Nah, di sini yang kita ambil itu adalah namanya. Tadi kan ada nomor dan nama ya, tapi kita ambilnya nama. Nah, di sini itu akan muncul seperti ini, yaitu kayak buka kurung ya, yaitu nama ya. Nah, untuk melihatnya itu kita pilih bagian preview ya, ABC preview result ya. Di sini kita klik. Nah, di sini otomatis ada namanya yaitu Amel. Nah, untuk melihat daftar nama selanjutnya,
di sini kita tinggal geser aja ya. Kita geser. Nah, di sini ada Amel, Rizal, Agus, Dinda, Reza, Delta, Widi. Nah, itu udah 7 ya. Jadi tadi kita mengundangnya 7 orang ya. Jadi seperti itu. Gampang ya. Jadi ini pas kemarin gue ujian itu waktu perangkat desa ya, itu masuk ya untuk mail merge seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ini tinggal kita finish merge aja, terus di print dokumen secara massal. Jadi kita otomatis tuh udah nama semuanya ini yang kita undang itu. Yaitu ada 7 orang yang kita undang, terus tinggal di print dokumen. Nah, ini karena gua nggak ada printnya ya nggak ada gitu, nggak bisa. Pokoknya tinggal di all terus oke. Terus dia tinggal di print. Pokoknya itu jadi nantinya. Oke. Jadi seperti itu namanya mail merge ya, atau membuat undangan secara massal. Karena kita repot kan kalau kita misalkan ketik satu-satu gitu. Misalnya nama Widi, terus kita print, terus ganti lagi Reza. Itu kemungkinan bakal ada yang salah gitu. Dan takutnya mana nih yang belum dimasukkan gitu ya, malah membingungkan gitu. Maka dari itu itulah fungsinya mail merge. Jadi kita mengimport ya. Jadi ekspor dari Excel terus kita import ke Microsoft Word kayak gitu. Jadi seperti itulah ya. Jadi itu namanya mail merge. Kita membuat undangan secara massal ya. Gue rasa gitu aja mungkin ya untuk pembahasan kali ini, karena gampang banget ya untuk mail merge ya. Nanti tinggal di print aja. Misalkan mau print dari nama Amel ya, ini otomatis nanti ya ketika kita udah secara massal udah semuanya gitu. Jadi udah 7 gitu. Oke, jadi seperti itu ya tujuan dari mail merge. Semoga video ini membantu ya, khususnya teman-teman yang mungkin sebagai petugas RT gitu ya, yang mana untuk menyebarkan undangan ya, terus sebagai perangkat desa, terus butuh buat undangan banyak ya, khusus nama-nama tertentu, dan juga untuk membuat surat lah apapun gitu, misalkan tamu undangan atau untuk panggilan gitu ya. Pokoknya ini untuk tes ya, biasanya kalau tes sebagai perangkat desa ya salah satunya harus bisa ini, dimana kita mencari solusi yang lebih mudah yaitu mail merge. Jadi membuat secara massal gitu, karena kalau undangannya banyak kan nggak mungkin satu-satu gitu, jadi harus banyak. Oke, jadi seperti itu ya, semoga gampang dipahami. Intinya mail merge seperti itu nih, bisa dipahami lebih lanjut yaitu soal mail merge ya, yaitu di sini udah ada penjelasannya ya, bisa bentuk identitas ya, itu nama yang berbeda, terus waktu juga bisa tuh ya, ternyata waktu juga bisa membuat misalkan waktu undangan tertentu ya, misalkan waktunya ada yang jam 8, jam 9, itu diatur-atur aja di Excelnya nantinya gitu. Jadi menghemat waktu dalam mencetak atau mengirim dokumen, itu dia tujuan dari mail merge ya. Oke, jadi seperti itu ya cara prakteknya. Kita buatnya itu pada saat di sini ya, tulis yang terhormat saudara ya. Jadi untuk siapa gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, ini sudah otomatis banyak. Nah, coba kalau kita silang ya filenya, terus kita masuk lagi di sini, kita klik. Biasanya itu ketika kita masuk ke sini akan ada notif. Nah, ini tuh notif yang mana tadi kita masukkan data dari Excel. Nah, pada saat seperti ini kita pilihnya itu yes ya, jangan no. Nanti karena kalau kita pilih no, itu undangan yang sudah kita masukkan tabel tadi itu malah nggak masuk gitu. Maka dari itu pilihnya yes. Nah, jadi ketika di sini diklik lagi ya, di mailing lagi ya, di mailing, nanti kita geser itu masih ada gitu ya. Jadi pilihnya yes gitu ya. Oke, jadi kalau ada ketika masuk ke dokumen ini ya, akan ada notif seperti itu ya, kalau udah dimasukin data dari mail merge-nya. Oke, gue rasa gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat, semoga membantu. Jangan lupa langsung dipraktekkan ya, khususnya mungkin yang tadi gue bilang ya, untuk membuat undangan ya para perangkat desa gitu. Oke, thank you sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe. Thank you. Dah.